Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan daripada kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada dampak negatif maksiat dan dosa, poin yang ke-26. Dampak negatif daripada maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dapat mengeluarkan dia dari wilayah ihsan. Dapat mengeluarkan dia daripada wilayah ihsan. Bukankah seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia berupaya untuk bisa mewujudkan ihsan? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala dapat melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Maka maksiat, ikhwatal iman, dosa, kemungkaran, kezaliman yang kita lakukan dapat mengeluarkan seorang hamba daripada wilayah ihsan. Sungguh jika ihsan hadir dengan hati, hadir di dalam hati seorang hamba, niscaya akan mencegah hati tersebut daripada kemaksiatan. Tidaklah seorang hamba menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, melainkan karena hatinya dikuasai oleh zikir, rasa cinta, takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia benar-benar melihat dan menyaksikan keberadaan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menghalanginya dari keinginan bermaksiat, yaitu ketika seorang hamba di dalam hatinya terdapat wilayah ihsan atau hatinya berada di dalam wilayah ihsan, akan menghalangi hamba daripada berbuat maksiat. Kita lihat dikutip oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dikatakan beriman seorang penzina ketika sedang berzina. Tidaklah dikatakan beriman seorang yang berzina ketika dia sedang berzina. Kemudian tidaklah dikatakan beriman seorang peminum khamr ketika dia sedang meminum khamr. Dan tidaklah seorang itu dikatakan beriman seorang pencuri yang sedang melakukan pencurian. Tidaklah keadaan mukmin seorang itu dalam keadaan beriman yang sedang merampas suatu barang yang tinggi nilainya sehingga orang-orang mengarahkan pandangan kepada pelakunya disebabkan rampasan tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa iyyakum berhati-hatilah kalian wat taubatu ma'rudatun ba'du, dan taubat masih dapat dilakukan setelahnya, yaitu setelah melakukan dosa. Dan di antara dosa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama di sini apa? Zina. Kemudian yang kedua
khamar, minum khamar. Kemudian yang ketiga, melakukan pencurian. Kemudian yang keempat adalah mengambil rampasan atau mengambil secara paksa harta yang dimiliki oleh orang lain. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Apa maksudnya ini? Tidaklah dikatakan beriman seorang yang berzina tatkala dia berzina, tidaklah dikatakan beriman. Maksudnya di sini adalah bukan yunafi kamal al-iman. Bukan berarti menafikan kesempurnaan, bukan berarti menafikan aslal iman. Tidak menafikan yang namanya dasar daripada iman. Tetapi dosa-dosa ini menafikan yang namanya apa? Kamal al-iman, kesempurnaan iman. Iman itu ada yang sempurna, kemudian ada yang tidak sempurna. Kemudian ada dosa-dosa yang dapat menghilangkan betul-betul keimanan dari diri seorang hamba, diantaranya adalah dosa syirik. Adapun dosa-dosa yang tadi kita sebutkan, zina, minum khamar, kemudian mencuri, kemudian merampas, maka ini adalah bukan termaksud daripada dosa yang menafikan dasar daripada keimanan. Sekalipun tidak menafikan dasar daripada keimanan, namun dosa ini dapat menjadikan seorang hamba dia keluar daripada wilayah ihsan. Karena sungguh ketika kita melakukan dosa, ini akan mengikis yang namanya rasa takut kepada Allah. Dan ini akan menjadikan kita lalai serta lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalai, lupa, ini akan menjadikan kita tatkala ibadah sulit untuk bisa meraih yang namanya kekhusyuan. Dan diantara upaya seorang hamba bisa meraih kekhusyuan tadi, dia berupaya ketika ibadah menghadirkan yang namanya ihsan. Seolah-olah dia bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan bagaimana caranya? Dengan mengkaji ma'rifatullah, mengenal nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengenal asma'ul husna, mengenal juga yang namanya sifat-sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengenal yang namanya kekuasaan Allah, mengenal yang namanya keilmuan daripada ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia mempelajari tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah diantara upaya seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam wilayah ihsan. Dan yang paling utama juga adalah dia meninggalkan dosa. Wa taubah, ketika seorang melakukan dosa, masih ada kesempatan ke depannya untuk dia bertaubat, untuk dia meninggalkan yang namanya dosa serta kemaksiatan, hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita beribadah dituntut untuk bisa ihsan. Sehingga bagaimana caranya? Yaitu pertama mengkaji tentang ma'rifatullah, kemudian yang kedua yaitu adalah meninggalkan dosa. Poin yang selanjutnya, dampak daripada maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba dapat menghilangkan banyaknya kebaikan dari dirinya. Dapat menghilangkan banyaknya kebaikan dari dirinya. Yang pertama, kebaikan yang hilang dari dirinya adalah dia tidak akan meraih yang namanya pahala yang besar. Karena di sini disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah banyak sekali ini, lebih dari 10, di mana keutamaan orang-orang yang beriman. Tentunya orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang berupaya mengerjakan amal soleh dan meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Pertama, keutamaan untuk orang yang beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan bagi mereka yang beriman adalah Quran surat An-Nisa ayat 146. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Di antara sifat orang beriman adalah menjaga dirinya daripada maksiat dan dosa. Maka ketika kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari ibadah yang kita laksanakan kepada Allah, tinggalkan dosa, karena dosa itu dapat menghilangkan pahala-pahala dari kebaikan kita. Begitupun sebaliknya, kebaikan-kebaikan ini dapat namanya menghapus dosa dan akan mendapatkan pahala yang besar.
Kemudian balasan bagi orang yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hajj ayat 38. Allah mencegah kejahatan dan keburukan dunia dan akhirat dari diri mereka. Jadi orang-orang yang beriman akan Allah jaga, mereka berada di dalam penjagaan Allah Tabaraka wa taala dari hal-hal yang bersifat jahat, baik itu yang ada di dunia maupun juga di akhirat, bersifat yang dapat merugikan mereka, baik itu yang ada di dunia maupun juga di akhirat. Quran surat Al-Hajj ayat 38. Sungguh Allah akan membela orang-orang yang beriman. Tentunya maksud daripada membela, menolong, memberikan bantuan, memberikan penjagaan, memberikan perlindungan dari segala hal-hal yang dapat merugikan orang-orang yang beriman, dan ini hanya balasan bagi mereka yang beriman. Sebaliknya, orang yang kufur senantiasa mereka terjerumus di dalam lembah kemaksiatan, maka tentu mereka tidak akan mendapatkan pembelaan, penjagaan, perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang akan menimpa mereka, baik yang ada di dunia maupun nanti kejahatan dan keburukan yang akan menimpa mereka di akhirat. Maka seorang hamba jika ingin dia mendapatkan perlindungan, pertolongan, penjagaan dari Allah, maka hendaknya dia berupaya untuk beriman dengan sebaik-baik iman, bertakwa dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqati. Kemudian yang ketiga, C, ya. Poin yang ketiga daripada poin 27 ini. Jadi 27 ini poin yang ketujuh, maksiat menghilangkan kebaikan. Dan di sini dikutip, dinukil oleh penulis, kebaikan-kebaikan apa saja yang Allah berikan kepada orang mukmin sehingga orang-orang yang bermaksiat mereka tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Di sini disebutkan lebih dari 10 poin. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu adalah malaikat dan pembawa arasy meminta ampunan untuk mereka. Para malaikat dan juga malaikat pembawa arasy meminta ampunan untuk mereka. Sebagaimana ini pernah kita bahas, Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-7. Quran surat Al-Mu'minun, Al-Mu'min, ya. Al-Mu'min ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang memikul 'arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Rabbnya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman akan diminta ampunan oleh para malaikat kepada Allah Tabaraka wa taala kepada mereka, untuk mereka. Maka ketika kita merasa memiliki banyaknya dosa dan kita membutuhkan ampunan dari Allah Tabaraka wa taala, di antara bentuk agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa taala, kita pun juga berharap mendapatkan doa ampunan dari para malaikat. Di antaranya adalah dengan meninggalkan dosa. Namun tatkala kita terjerumus terus banyak di dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka para malaikat dan juga pembawa arasy mereka enggan untuk memintakan ampunan kepada mereka pelaku dosa dan maksiat. Selanjutnya poin yang keempat, kemuliaan dan keutamaan bagi atau kebaikan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Dengan keimanan yang baik, Allah bertindak sebagai wali, pelindung mereka. Wali yang dimaksud di sini adalah pelindungnya orang-orang yang beriman. Sungguh Allah tidak akan menghinakan siapa saja yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah merupakan pelindung untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika tadi ingin mendapatkan perlindungan,
ingin mendapatkan pembelaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka teruslah beribadah kepada Allah dengan keimanan yang baik. Namun sebaliknya, jika kita meninggalkan perintah Allah, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, kita terus banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, maka Allah pun enggan untuk membantu, membela, kemudian memberikan pertolongan serta perlindungannya. Maka ini adalah poin yang keempat di antara kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang mukmin. Tentunya sebaliknya, pelaku maksiat mereka tidak akan mendapatkan perlindungan, pertolongan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keberapa, Pak? Yang kelima. Kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan atau memiliki keimanan dan melaksanakan amal soleh. Quran surat Al-Anfal ayat 12. Perintah Allah kepada malaikat untuk meneguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Meneguhkan pendirian. Artinya apa? Dia tidak mudah untuk dirayu, dia tidak mudah untuk digoda, dia tidak mudah untuk diajak melakukan kemaksiatan, kemungkaran, atau dia tidak mudah untuk diajak di dalam melakukan tindak kezaliman. Karena terkadang kita ini lemah tatkala ada yang mengajak merayu kita, apalagi itu teman baik kita, atau mungkin kepada saudara kita, atau yang mengajak itu adalah istri kita, lemah ya. Maka kita ini butuh diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak mudah melenceng, agar kita tidak mudah tergelincir di dalam kemaksiatan. Maka keutamaan orang yang beriman dengan keimanan yang baik, yang kelima adalah perintah Allah kepada para malaikat untuk meneguhkan pendirian orang-orang yang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 12. "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum." Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, "Anni ma'akum," sesungguhnya aku bersama kamu. Maka bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini maksud di sini bukanlah fisiknya, bukanlah zatnya, tapi bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala atau bersamanya Allah dengan hambanya, yaitu adalah dari pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya, pertolongan dan pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini bukan menetapkan tentang masalah zatnya Allah bersama manusia. Maka teguhkanlah fatabbitu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Maka Allah mewahyukan kepada para malaikat untuk meneguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Artinya di sini poin-poin yang kita bahas di poin yang ke-27 yaitu adalah kebaikan yang hilang daripada pelaku maksiat. Di antaranya dia tidak mendapatkan pendirian di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah. Dia lemah ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-dha'if. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya Bulughul Maram min jam'i adillatil ahkam, mukmin yang kuat itu adalah khairun wa habbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Ini maksud dengan mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah di sini adalah dari segi keimanannya, bukan dari segi fisiknya, keimanannya. Maka mukmin yang kuat tentunya dia lebih diutamakan, lebih baik, dan tentunya dia lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dibandingkan mukmin yang lemah. Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang baik dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, teruslah perbaiki dan tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang keberapa Pak kebaikan untuk orang yang beriman? 6. Kaum mukminin mendapatkan kedudukan, ampunan dan rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kekuatan. Ini yang ke-7. Kaum mukminin mendapatkan kedudukan, ampunan, rezeki yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah memberikan mereka kekuatan. Poin yang ke-6 dalilnya adalah Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-4. Quran
surah Al-Anfal ayat yang keempat. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah, ya. Derajat-derajat yang tinggi. Dan mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Bagi siapa mereka yang mendapatkan derajat yang tinggi, ampunan serta rezeki yang mulia, yaitu bagi mereka yang beriman dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, mendapatkan ampunan serta nikmat rezeki yang mulia, yaitu dia perbaiki dan dia tingkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan meninggalkan dosa dan berupaya untuk memperbanyak amal soleh. Apalagi kita masih di musim-musim kebaikan, musimul khairat, yaitu berada di bulan-bulan haram. Ya, nanti kita masuk lagi di bulan Al-Muharram, dan sambutlah bulan Muharram dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bukan dengan perkara-perkara yang dapat menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambutlah bulan Muharram ini dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, bukan dengan apa yang belum diajarkan dan tidak sama sekali pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah kepada Allah adalah ini perkara tauqifiyah, perkara yang membutuhkan penjelasan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akal adalah alat untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan akal untuk alat melahirkan petunjuk-petunjuk yang baru yang itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berilmulah kita dari setiap ibadah yang akan kita laksanakan. Berilmulah kita agar keimanan kita ini menjadi sempurna. Berilmulah kita agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan sempurna dan diterima, mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketujuh, bahwasanya orang-orang yang beriman akan mendapatkan kekuatan, yaitu adalah Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Walillahil izzatu wa lirasulih walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. Sungguh orang-orang munafik, mereka menganggap diri mereka dan orang-orang yang melakukan perbuatan batil, yang menyelisihi syariat, bahkan mereka berlaku kesyirikan, menganggap golongan mereka adalah golongan yang kuat, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, melebihi daripada kekuatannya Allah dan Rasulnya, serta kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sungguh orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, yang mereka akan diberikan kekuatan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita lihat saat ini contoh yang real saja di mata kita yang ada di Palestina. Palestina bukanlah negara adidaya. Palestina bukanlah yang berjumlah besar, yang memiliki alat perang yang begitu canggih dan luar biasa. Tetapi lihat musuh-musuh Islam, betapa sulitnya mereka. Betapa sulitnya mereka, sekalipun mereka memiliki alat-alat yang canggih, kemudian pasukan-pasukan yang luar biasa, tetapi mereka sulit untuk bisa mengalahkan kaum muslimin yang ada di sana. Dan ini tentunya adalah merupakan bukti daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika penduduk-penduduk yang ada dari kaum muslimin yang tinggal di Palestina, mereka bertakwa, mereka berupaya memiliki keimanan yang baik yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada pertolongan, perlindungan, pembelaan, penjagaan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah janjinya Allah Tabaraka wa ta'ala, dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Berbeda dengan manusia yang banyak janji dan tidak ada upaya untuk menepati, ataupun mungkin sedikit mereka mampu untuk bisa menepati janji-janji mereka.
tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Ketika Allah telah memberikan janjinya, maka Dia Maha mampu untuk dapat memenuhi, menepati daripada janji yang telah Dia berikan kepada hambanya. Dan diantara yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu adalah kemuliaan dan juga kekuatan. Selanjutnya, tentunya yang dimaksud kekuatan di sini banyak, baik itu kekuatan fisik, ya, kekuatan zahir maupun juga kekuatan batin. Tetapi lebih ditekankan yang dimaksud di sini kekuatan adalah kekuatan batin. Seberapa banyaknya rayuan dunia yang ditawarkan kepada orang-orang yang beriman untuk menggantikan, menggadaikan keimanannya, mereka murtad, mereka kufur, mereka syirik, tetapi mereka tidak akan tergoyahkan dengan banyaknya dunia yang ditawarkan kepada mereka. Itulah maksud daripada Allah meneguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Sungguh dunia ini betapa banyak fitnahnya, sehingga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil dunya huffatil jannah bil makari. Sungguh yang namanya dunia, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia, tetapi untuk masalah neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh manusia. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Artinya mereka tidak akan mudah tergoyahkan dan dirayu dengan perkara-perkara dunia karena mereka merasa tidak nyamannya ketika mereka dihadapkan dengan kenikmatan atau dirayu dengan godaan-godaan kenikmatan dunia, karena mereka menganggap, orang-orang yang beriman menganggap dunia ini adalah sebatas penjara, tetapi dunia ini menjadi surga bagi mereka yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatul kafir, dan dunia ini menjadi jannah bagi orang-orang yang kafir. Selanjutnya, yang kedelapan, kemuliaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang ini tentunya tidak dimiliki oleh orang-orang yang bermaksiat, kufur dan syirik kepada Allah, yaitu adalah kebersamaan Allah. Allah akan membersamai hambanya yang beriman. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 19, wa annallaha ma'al mu'minin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang beriman. Dan sekali lagi penjelasan daripada bersama orang-orang yang beriman bukan dari segi fisiknya, zatnya, tetapi yang dimaksud dengan Allah bersama orang-orang yang beriman adalah pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya, pertolongannya, pembelaannya. Maka Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang beriman. Dan diantara bentuk daripada amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah berzikir. Mereka senantiasa mengingat Allah tabaraka wa taala. Fadhkuruni adzkurukum, ingatlah aku, maka Allah pun akan mengingat mereka. Mereka tidak akan dilupakan oleh Allah, mereka tidak akan meninggalkan oleh Allah. Bagi mereka yang senantiasa berzikir pada Allah tabaraka wa taala, dan zikir kepada Allah adalah diantara amalan juga yang dapat menyempurnakan iman seorang hamba. Yang selanjutnya, keutamaan orang-orang yang beriman, kebaikan yang akan Allah berikan kepada mereka adalah Allah akan memberikan ketinggian derajat di dunia dan juga ketinggian derajat di akhirat. Artinya Allah akan mengangkat derajatnya di dunia, begitu juga Allah akan mengangkat derajat mereka orang-orang yang beriman di akhirat. Dan tentunya sebaik-baik derajat yang ditinggikan oleh Allah adalah derajat di akhirat, bukan derajat di dunia. Tetapi ini bukan hanya dari akhirat yang kita dapatkan, tetapi juga kita mendapatkan ditinggikannya derajat orang-orang yang beriman di dunia. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka ayat ini menerangkan tentang kemuliaan
bagi orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Sebagaimana nasihat yang telah kita sampaikan tadi di awal, pentingnya ilmu, menjadikan iman kita menjadi sempurna, menjadikan amal kita pun juga menjadi sempurna, diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendapatkan ganjaran yang besar dan mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik ganjaran yang baik dan mulia di dunia maupun ganjaran yang baik dan mulia di akhirat, yaitu memiliki keimanan serta ilmu. Dan ilmu tentu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ilmu yang bersumber daripada hukum-hukum Islam yang dipelajari dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim ataupun muslimah, kecil maupun juga besar. Itu adalah ilmu agama, sebagaimana disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa Pak? Masya Allah, antum mencatatnya di mana itu Pak? Yang ke 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mereka diberi 2 bagian dari rahmat, yaitu orang yang beriman diberi 2 bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya yang berjalan dengannya, cahaya yang mereka berjalan dengannya, serta ampunan atas dosa-dosa mereka. Poin yang ke-10 ini adalah merupakan faedah yang diambil dari Quran surat Al-Hadid ayat 28. Quran surat Al-Hadid ayat 28. Kemudian yang ke-11, al-wud atau kecintaan yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Mereka akan mendapatkan cintanya Allah. Allah mencintai mereka serta menjadikan malaikatnya, para nabinya dan hambanya yang saleh pun mencintai mereka, orang-orang yang beriman, ya. Sebagaimana ini disebutkan di dalam Quran surat Maryam ayat 96. Orang yang beriman akan mendapatkan cintanya Allah. Dan ketika Allah mencintai hambanya karena keimanan yang dimiliki, maka siapapun dari makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan Allah jadikan mereka pun mencintai orang-orang yang beriman. Maka yang paling utama yang harusnya diperhatikan dari cinta bagi seorang mukmin adalah cintanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dengan keimanan dia serta berupaya meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang selanjutnya, Allah memberikan rasa aman dari ketakutan pada hari yang sangat menakutkan. Kapan hari yang sangat menakutkan? Hari kiamat. Sampai-sampai orang dikatakan di dalam Al-Quran seperti orang yang mabuk. Bahkan ibu yang sedang mengandung anaknya sampai dia mengeluarkan anaknya, karena betul-betul guncangan yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat, sehingga manusia dalam keadaan takut yang sangat menakutkan. Maka mereka mendapatkan rasa aman, mereka dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 48. Faman aman, siapa yang beriman, wa aslah, mengadakan perbaikan. Perbaikan apa ini Pak? Perbaikan keadaan daripada keburukan menuju kepada kebaikan, ya. Mengadakan perbaikan dari segi keimanannya, mengadakan perbaikan dari segi amal solehnya, mengadakan perbaikan di dalam akhlaknya. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, begitu juga tidak ada rasa sedih hati. Maka ini tentu ayat yang menerangkan tentang keutamaan orang yang beriman, kemudian juga keutamaan orang yang senantiasa memperbaiki keadaannya. Maka seorang mukmin dia hendaknya memperbaiki keimanannya terus. Seorang mukmin hendaknya dia memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika imannya baik,
kemudian amalnya baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan rasa aman dari ketakutan dan juga tidak memiliki yang namanya kesedihan hati. Kenapa kok orang yang kafir mereka bersedih di saat kiamat, Pak? Kalau tadi Allah katakan orang yang beriman tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Kenapa, Pak? Kenapa mereka bersedih? Iya, karena mereka menyesal kesempatan-kesempatan yang pernah Allah berikan dari waktu kesehatan, waktu luang kesehatan, harta, nikmat yang Allah anugerahkan ini, mereka sedih selama ini mereka gunakan di dalam kekufuran dan mereka tahu bahwasanya nanti balasannya di akhirat bukanlah surga tetapi adalah siksaan Allah tabaraka wa taala. Makanya mereka berkata di akhir surat An-Naba, ya laitani wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap kepada Allah nanti pada hari kiamat mereka dijadikan turab. Apa itu turab? Ya, tanah atau debu. Mereka meminta kepada Allah agar dijadikan debu karena debu nggak mungkin dihisab. Ya, debu tidak mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini bukanlah objek yang mukallaf. Bukan hamba yang mukallaf yang mendapatkan kewajiban beban syariat, kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berharap dijadikan sebagai debu. Maka di sini mereka kan sedih ya, karena mereka tahu bahwasanya tidak ada lagi pertolongan di mana di situ Allah tidak akan menolong mereka, tidak ada lagi pembelaan di mana Allah tidak akan memberikan pembelaannya kepada mereka, sehingga mereka bersedih hati karena tidak ada satupun kebaikan yang dapat menyelamatkan mereka daripada siksaan Allah tabaraka wa taala. Sehingga tentu ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bisa meningkatkan iman dan memperbaiki keadaan kita, tingkatkan sebelum adanya penyesalan sebagaimana penyesalan orang-orang kafir. Selanjutnya tentunya ini adalah kebalikan, bahwasanya orang-orang pelaku maksiat khususnya kekufuran dan kesyirikan, maka tentu mereka tidak akan mendapatkan rasa aman. Selanjutnya mereka kebaikan yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman adalah mendapatkan nikmat sebagaimana kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah sekurang-kurangnya sebanyak 17 kali sehari semalam. Apa nikmat tersebut? Yaitu berada di jalan yang lurus ya. Agar dia menunjuki kita kepada jalan orang-orang soleh, para nabi dan para syuhada. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita memintanya dalam sehari semalam sekurang-kurangnya sebanyak 17 kali. Maka bagaimana caranya agar kita berada di mendapatkan nikmat yang luar biasa, kebaikan yang sangat besar ini berada di jalan yang lurus? Yaitu hendaknya kita berupaya meninggalkan dosa. Karena orang yang melakukan dosa, mereka adalah orang yang akan Allah Subhanahu wa taala palingkan daripada jalan yang lurus. Mereka tidak berada di jalan yang diridhoi, jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan dosa agar kita senantiasa berada di jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana inilah yang kita harapkan, inilah yang kita minta di dalam Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang terakhir, kebaikan yang Allah berikan yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bagi mereka beriman, Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penyembuh bagi mereka. Tentunya di antara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah membaca serta mempelajari dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau memang kita menyatakan bahwasanya kita mukmin, maka tunjukkan di dalam realita kehidupan kita, keseharian kehidupan kita, bahwasanya interaksi kita yang paling banyak yaitu adalah bersama Al-Qur'an, bersama Al-Qur'an. Bukti daripada keimanan hendaknya ditunjukkan dari amalan, dan di antara amalan yang kita lakukan sebagai hamba yang beriman adalah membaca
Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dibaca oleh hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh bagi mereka, penyembuh daripada penyakit yang ada di badan yang bersifat jasmani, begitu juga penyembuh daripada penyakit yang batin yang bersifat ruhani. Kita dari segi kesehatan ada yang namanya kesehatan jasmani, begitu juga ada yang namanya kesehatan rohani. Maka jagalah kesehatan badan kita ini dengan senantiasa berinteraksi, membaca, memahami, mentadaburi, mengamalkan, dan juga mengajarkan apa yang ada daripada hukum-hukum Islam yang Allah telah terangkan di dalam Al-Quran. Surat Fussilat ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa." Katakanlah bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk. Hudan itu artinya adalah petunjuk. Wa shifa, shifa itu artinya shifa, penyembuh, kesembuhan. Iya, bukan obat dawa. Buku kita ini yang berjudul Ad-Da wa Dawa. Shifa itu adalah kesembuhan, penyembuh, bukan merek madu. Nah, ini shifa juga. Shifa artinya adalah kesembuhan. Ketika seorang hamba ingin mendapatkan petunjuk agar dia bisa meniti jalan yang lurus, yang akan mengantarkan dia meraih ridhonya Allah, rahmatnya Allah, ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pelajarilah Al-Quran. Dan bagi seorang hamba ingin senantiasa mendapatkan kesembuhan jasmani dan lebih-lebih kesembuhan rohani, karena inilah yang harusnya disembuhkan, inilah yang harusnya diterapi, inilah yang harusnya dijaga oleh seorang hamba, yaitu adalah kesehatan rohani yang kita kenal dengan tazkiyatun nufus. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim a'ma. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Kemudian Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Bapak kalau panggil orang yang sudah jauh, kira-kira ada manfaatnya enggak, Pak? Tidak ada. Jadi Al-Quran ini mengajak kita, memanggil-manggil kita. Tetapi karena kita mengabaikan sehingga kita jauh dari Al-Quran, maka Al-Quran ini tidak memberikan manfaat kepada mereka yang mengabaikan, yang meninggalkan Al-Quran. Dan sekali lagi, di antara amalan yang itu menjadi ciri khas orang-orang yang beriman, agar senantiasa dia mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah dan dapat menyempurnakan keimanannya, adalah berzikir. Dan diantara zikir yang baik yang dibaca oleh seorang hamba yaitu adalah bacaan Al-Quran, karena semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap hurufnya mendapatkan banyaknya pahala, dilipat gandakan balasan pahala daripada ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Bahkan dia bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman agar dia memiliki keimanan yang baik. Kemudian yang kedua, agar dia memiliki atau dia dapat meraih yang namanya kesembuhan, sembuh dari penyakit jasmani, lebih-lebih sembuh dia daripada penyakit rohani. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sudah masuk ke Isya? Nah, fadhal. Sudah masuk atau belum? 2 menit lagi. Baik, barakallahu. Nanti kalau sudah masuk, daham-daham sebanyak 5 kali, Pak ya. Yang terakhir, ya. Jadi sebanyak poin ini, ya, kurang lebih kalau di sini pakai angka abjad, yaitu sampai di poin yang N. Ini adalah merupakan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada orang yang beriman, sehingga dapat kita pahami sebaliknya, kebaikan ini tidak akan diraih, tidak dapat diperoleh bagi mereka yang melakukan kemaksiatan. Mereka tidak akan mendapatkan pahala yang besar. Mereka tidak mendapatkan pencegahan daripada kejahatan. Mereka tidak akan mendapatkan ampunan yang didoakan dari malaikat dan juga pembawa
Arasy. Mereka pun juga tidak mendapatkan perlindungan dari Allah tabaraka wa taala. Allah tidak menjadi pelindung mereka. Mereka pun juga tidak diteguhkan oleh Allah di dalam keimanan. Maka orang yang bermaksiat juga mereka tidak mendapatkan kedudukan yang mulia, ampunan serta rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bermaksiat kepada Allah tidak akan mendapatkan kekuatan. Mereka tidak akan dibersamai oleh Allah tabaraka wa taala, akan ditinggalkan, dilupakan oleh Allah tabaraka wa taala. Mereka pun juga akan direndahkan derajatnya oleh Allah dengan kemaksiatan. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa mereka, tidak meraih kecintaan Allah. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa aman dari ketakutan di hari yang sangat menakutkan. Mereka orang-orang yang bermaksiat, maka mereka tidak akan mendapatkan juga nikmat yang besar dari Allah tabaraka wa taala, yaitu berada di jalan yang lurus. Kemudian mereka pun juga tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, dan Al-Quran pun enggan menjadi penyembuh dari segala penyakit yang mereka miliki, baik itu penyakit secara jasmani maupun penyakit secara rohani, zahir maupun batin. Allah taala a'la wa a'lam. Baik. Ya. Kita istirahat sambil menunggu waktu azan. Insyaallah setelah azan kita lanjut ya. Ya, prosesi tanya jawab atau mungkin poin yang selanjutnya. Setelah itu baru kita melaksanakan salat Isya. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Di poin C tadi itu nomor 3, maksiat menghilangkan kebaikan, yaitu para malaikat dan pembawa arasy-nya meminta ampunan untuk mereka. Dan di buku terjemahan Anda lihat di sini dikutip surat Al-Mu'min, yang tepat adalah Ghafir. Tidak tahu kenapa kok disebut dengan penamaan surat Al-Mu'min di sini. Dan di pembahasan sebelumnya juga dikutip Al-Mu'min. Padahal yang tepat adalah surat Ghafir, ayat yang ke-7, yaitu mereka orang-orang yang beriman akan didoakan oleh para malaikat dan pembawa arasy. Karena yang membawa singgasananya Allah tabaraka wa taala, yang membawa arasy-nya Allah tabaraka wa taala adalah malaikat. Dan tentunya malaikat membawa arasy yaitu adalah malaikat yang juga yang sangat dekat dengan Allah tabaraka wa taala, karena Allah berada di atas arasy. Berarti malaikat yang berada di bawah arasy, yang membawa arasy itu sangat dekat dengan Allah tabaraka wa taala, menunjukkan bahwasanya tidak sembarang malaikat yang mendoakan ampunan bagi mereka yang betul-betul berupaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didoakan dengan doa yang khusus, yaitu doa istimewa ampunan. Kemudian yang kedua, kita didoakan juga oleh malaikat yang istimewa, yaitu malaikat diantaranya adalah pembawa arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'la wa a'lam. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Kita cukupkan. Betul. Tadi Ustadz bilang wajib hukumnya bagi setiap muslim menuntut ilmu agama. Tapi Ustadz, bagaimana hukumnya menuntut ilmu bela diri Ustadz? Soalnya di Rusia sana muslimnya wajib belajar bela diri. Insyaallah. Iya. Apakah itu menjadi wajib? Wajib bagi kita yang memang merasa membutuhkan, tetapi tentunya tidak sama sewajibnya apa yang kita pelajari daripada ilmu agama. Kalau memang dalam keadaan kita sedang krisis yang namanya keamanan, dan kita membutuhkan yang namanya penjagaan diri, dan itu diantara upaya untuk bisa menjaga diri kita memiliki ilmu bela diri, maka tentu ini apalagi kalau sampai di pemerintah kita sampai masuk kepada wajib militer, maka otomatis ilmu diantara yang kita pelajari di dalam militer itu adalah bela diri. Maka bagaimana menjadi pasukan kalau tidak bisa menjaga diri?
Ya kabur, tidak ada peperangan jadinya. Maka tentunya yang dimaksud di sini yaitu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu yang menjadi wajib. Adapun ilmu-ilmu dunia sifatnya bukanlah wajib tetapi mubah. Boleh kita pelajari. Tetapi ilmu dunia ini dapat bernilai memiliki keistimewaan atau fadl karunia kalau memang ilmu dunia ini menjadi ilmu yang membantu kita memahami ilmu agama, membantu kita untuk memahami ilmu agama. Allah taala alam. Artinya yang wajib adalah mempelajari ilmu agama, tetapi ilmu selain daripada ilmu agama yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang ada di dalam hadis, hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Tentunya mubah artinya boleh selama di dalam ilmu bela diri itu tidak ada kesyirikan. Kadang-kadang juga kan ada yang namanya ilmu-ilmu batin yang di dalamnya bermuamalah dengan jin, ya ilmu kasyaf, bisa buka mata batin, masya Allah. Lagi tutup bisa melihat apa yang dilakuin sama tetangga di sebelah, masya Allah. Kan bahaya kan? Iya, bahaya. Kita padahal tutup mata seperti itu. Ala kulli hal selama ilmu bela diri yang kita pelajari dan ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari adalah mendukung kita di dalam kebaikan, maka mubah, boleh kita mempelajarinya. Tetapi kalau di dalamnya menganjurkan atau mengajarkan hal-hal yang buruk, bahkan terdapat kemaksiatan yang jelas di mata kita dari ilmu yang telah kita pelajari, maka wajib bagi kita untuk kita tinggalkan dan haram kita untuk melanjutkan proses pembelajaran akan ilmu tersebut. Allah taala. Terakhir, silakan. Tadi yang hadis yang tadi ini wajar sebetulnya bisa dilakukan ujian dan jangan kemudian jangan bisa dilakukan istidlal berapa? Iya, maka maknanya diantaranya bisa kita pahami demikian, ya karena mereka mengutamakan ini perbedaan bagaimana seorang mukmin melihat dunia dengan orang-orang kafir melihat dunia. Jadi hadis ini memang memberikan pelajaran kepada kita perbedaan bagaimana seorang mukmin melihat dunia dengan seorang yang tidak beriman melihat dunia. Kemudian yang kedua bisa kita pahami ini adalah merupakan fitnah dan istidraj, sehingga mereka karena adanya istidraj itulah yang menjadikan mereka menganggap kehidupan dunia ini begitu banyak kenikmatannya, padahal setelah itu Allah akan memberikan mereka azab sejadi-jadinya. Allah taala alam. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak? Lalu, ya, dari zina maksudnya apa itu? Apapun itu, apapun itu. Iya. Iya. Baik, barakallahu fiik. Pertama, kita berupaya sekarang ini untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian untuk masalah diterima atau tidak diterimanya, inilah yang kita tidak mengetahuinya. Apakah taubat kita ini diterima atau tidak? Namun saat ini bukanlah ranah kita itu untuk memperhatikan diterima atau tidaknya. Yang ada di ranah kita ini adalah i'malu kullun mayassarun lima khuliqalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupayalah kalian untuk terus meningkatkan amal, di antaranya adalah dengan bertaubat. Maka ketika taubat kita ini adalah taubat yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberikan dampak yang baik, sebagaimana perkataan ulama-ulama kita bahwasanya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Namun sebaliknya yang dosa akan melahirkan keburukan, ya. Dosa akan melahirkan dosa selanjutnya. Dosa akan menjadikan seorang hamba terjerumus di dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah orang yang sudah bertaubat kemudian meningkatkan amalnya kepada Allah, dia akan diselamatkan daripada musibah? Maka jawabannya
Tidak. Semua kita ini akan mendapatkan musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Maka sekarang ini Allah memberikan kita musibah, tujuannya adalah agar kita bisa bersabar. Kemudian yang kedua, surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mereka begitu saja berkata kami beriman, sedangkan mereka belum diuji, belum ditimpa bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kaki kita masih berdiri di dalam kehidupan dunia ini, maka selama itu pula lah akan Allah timpakan yang namanya musibah. Tetapi apakah dampak buruknya akan kepada keluarga dari maksiat tersebut? Bisa jadi iya. Maka ketika kita walaupun sudah bertobat kepada Allah, kemudian kita melihat ada dari anggota keluarga kita yang bermaksiat sebagaimana maksiat yang dahulu mungkin pernah kita lakukan, maka tentu ini harus menjadi apa? Bahan introspeksi diri, muhasabatun nafas. Kemudian setelah itu kita berikan nasihat, kita ajak keluarga kita yang bermaksiat itu kepada kebaikan, kemudian kita doakan dengan doa-doa yang baik. Nah ini dia, teruslah mendoakan dengan doa-doa yang baik dan berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun dan sebanyak apapun ujian musibah yang Allah timpakan kepada kita yang datang silih berganti, tetaplah terus kita kokohkan diri ini dengan keimanan, amal soleh, doa yang baik serta prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di awal pembahasan kitab ad-dawa, yaruddul qada wal qadar, dapat merubah yang namanya takdirnya Allah tabaraka wa taala. Kemudian tatkala kita terus berprasangka baik kepada Allah, maka balasan kebaikan pun akan Allah berikan kepada kita, sebagaimana ini yang diterangkan di dalam hadits qudsi riwayat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan itu pula lah yang akan Allah berikan. Namun sebaliknya, jika dia berprasangka buruk kepada Allah tatkala ditimpa musibah, diberikan ujian, maka keburukan itu pula lah yang akan Allah terus berikan kepadanya. Maka teruslah kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala, kemudian juga berprasangka baiklah kepada Allah. Sebesar dan sebanyak apapun ujian, teruslah berprasangka baik, karena kebaikan yang banyak akan Allah berikan sesuai dengan prasangka yang baik dari hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, kepada Allah dari buruknya dosa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah menjaga keluarga kita dari segala kemaksiatan dan kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para syuhada di dalam surga yang paling mulia, di dalam surga Al-Firdaus. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.